Pada kasus berikut akan terdapat 3 kriteria aspek, di mana kriteria aspek di aspek penilaian dan nama pegawai. Kriteria aspek sasaran kerja A1 sampai A3, aspek perilaku B1 sampai B4. Nilai aspek, nilai kriteria: 1 tidak memenuhi syarat, kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Tabel berikut adalah tabel nama-nama pegawai yang akan dinilai. Langkah kedua adalah menghitung gap, di mana rumusnya dapat dilihat di layar. Langkah berikutnya kita mencari gap aspek sasaran kerja. Data tersebut didapat dari aspek sasaran kerja penilaian pegawai. Untuk nilai aspek di sini sudah ditentukan kriteria penilaiannya, di mana penilaian tersebut dari nilai kriteria. Untuk mencari gap sasaran kerja dilakukan perhitungan, di mana perhitungannya dari penilaian pegawai dikurangi dengan kriteria nilai. Di sini contohnya 5 dikurang 5 sama dengan 0 pada A1, dan di sini dapat dilihat 5 dikurang 5 diisi dengan 0. Lalu dilakukan perhitungan selanjutnya, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Lalu dilakukan perhitungannya, 5 dikurang 5 sama dengan 0. Seterusnya seperti itu berdasarkan dari kriteria dari penilaian pegawai tersebut. Untuk gap aspek sasaran kerja A2, 3 dikurangin 3 sama dengan 0. Lalu 3 dikurangin dengan nilai kriteria 0. Lakukan perhitungan sampai data aspek sasaran kerja A1, A2, dan A3 terisi. Langkah selanjutnya kita lakukan pemetaan gap untuk aspek sasaran kerja A1, A2, dan 3 diperoleh dari gap dibandingkan dengan bobot. Untuk gap kosong dengan bobot nilai kita masukkan di baris A1, begitu juga dengan A2 0 dengan bobot 5, A3 0 dengan bobot 5, dan A1 dengan bobot 0 sama dengan 5. Begitu seterusnya dibandingkan antara gap dengan bobot. Untuk mencari gap aspek perilaku, perhitungannya sama seperti gap aspek sasaran kerja, di mana aspek perilaku B1, B2, B3, dan B4 dihitung berdasarkan dari
nilai perilaku, di mana di sini dapat dilihat B2 4 dikurangin 4 sama dengan 0, B3 4 dikurangin 3 sama dengan 1. Untuk B4 2 dikurangi 3 hasilnya min 1. Lakukan perhitungan keseluruhan gap hingga aspek perilaku untuk gap dapat diperoleh sesuai dengan gapnya masing-masing antara B1 sampai dengan B4. Untuk pemetaan gap aspek perilaku, dilakukan pembobotan antara nilai gap aspek perilaku yang diperoleh dengan bobot gap tersebut, di mana gap seperti cara pencarian aspek sasaran kerja. Langkah selanjutnya, setelah nilai pemetaan gap diperoleh, lakukan langkah yang keempat, perhitungan dan pengelompokan core dan secondary factor, di mana nilai rata-rata core factor sigma dari jumlah total nilai core factor antara sasaran kerja dan perilaku dibagi dengan sigma jumlah item faktor. Untuk secondary factor, hitungannya adalah sigma dari jumlah total nilai secondary dibagi dengan jumlah item secondary factor. Untuk core factor sasaran kerja adalah A1 dan A3, maka aspek secondary faktornya adalah A2 dari aspek sasaran kerja. Untuk aspek sasaran kerja, untuk mencari nilai NCF dan NSF dari perhitungan yang akan dilakukan diperoleh dari pemetaan gap, di mana di sini A1 dan A3, maka dilakukan perhitungan 5 ditambah 5 dan jumlah datanya ada 2, maka NSF nya adalah diperoleh dari A2 5 dan jumlah datanya adalah 1, maka dilakukan perhitungan untuk pegawai selanjutnya adalah 5 ditambah 4 dan akan dibagi dengan jumlah datanya 2, dan untuk NSF nya akan diperoleh 5, maka 5 dibagi dengan 1, maka akan diperoleh hasilnya dan dilakukan perhitungan untuk pegawai selanjutnya untuk mencari NSF dan NCF dari pegawai tersebut. Untuk mencari NCF dan NSF aspek perilaku, perhitungannya juga sama seperti aspek sasaran kerja, di mana data tersebut diperoleh dari aspek perilaku pemetaan gap. Di sini dapat dilihat perhitungannya 4,5 ditambah 5 dibagi dengan jumlah data, maka selanjutnya dicari secondary-nya, dan di aspek perilaku karena jumlah datanya sama, maka pembaginya juga sama seperti NCF. Maka selanjutnya
dilakukan perhitungan untuk pegawai selanjutnya hingga diperoleh keseluruhan nilai NCF dan NSF dari setiap pegawai. Untuk langkah kelima, perhitungan nilai total, di mana nilai total dari aspek adalah nilai aspek rata-rata core factor ditambah dengan nilai rata-rata secondary factor. Maka dapat dilihat pada contoh kasus berikut, ditentukan core factor sebesar 60% dan secondary factor sebesar 40%. Di sini dapat dilihat nilai dari total core factor untuk aspek sasaran kerja 60% ditambah dengan nilai daripada sasaran kerja NCF 5 untuk sasaran kerja dan secondary factor dari sasaran kerja sebesar 5%. Maka hasilnya dapat dilihat, dan setelah diperoleh hasilnya, maka lakukan perhitungan untuk pegawai selanjutnya dengan total core factor 60% dan secondary factor sebesar 40%. Untuk selanjutnya, untuk aspek perilaku, maka lakukan perhitungan dengan nilai core factor sebesar 60% dan secondary factor sebesar 40%, dan ditambah dengan jumlah NCF dan NSF yang diperoleh pada perhitungan sebelumnya. Lakukan proses tersebut sampai seluruh aspek perilaku memperoleh hasil presentasi dari core factor dan secondary factor. Untuk langkah selanjutnya dari profil matching untuk kandidat yang akan diajukan dengan menggunakan rumus hasil, maka di kasus ini ditentukan untuk sasaran kerja 70% dan aspek perilaku dengan nilai presentasi 30%. Maka perhitungan dari keseluruhan hasil diperoleh dari hasil daripada langkah nomor 5, di mana aspek sasaran kerja NA dan perilaku adalah NB. Maka dilakukan perhitungan untuk nilai akhir daripada aspek perilaku dan aspek sasaran kerja, di mana adalah penambahan daripada NSF dan NCF untuk perilaku dan NCF untuk sasaran kerja dari core factor dan secondary factor. Bila perhitungan nilai akhir untuk seluruh pegawai sudah diperoleh, maka lakukan perankingan untuk setiap pegawai tersebut. Untuk pegawai yang memiliki nilai tertinggi adalah pegawai yang memiliki ranking pertama. Untuk selanjutnya, bila Anda menyukai tutorial ini, silakan like, share, komen, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan memberikan hal-hal yang terbaik untuk pengetahuan. Terima kasih.